Jadi kalau suku bunga turun, inflasi turun, itu masyarakat luas akan jauh lebih sejahtera. Ada yang tahu filosofi kopi? Itu film saya. Ada yang tahu Cahaya dari Timur? Itu film saya. Lanjut, Pak Bronto. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ke teman-teman semua ini ya. Ini barangkali karena tadi sudah banyak yang gelisah, jadi sekali saja dan ini izin manggil Bang kita juga sama teman-teman yang lain ini. Saya ingin membicarakan masalah film aja Bang kita, karena sudah malam ini jadi yang ringan aja tentang film. Nah, jadi dari menyimak tadi dari awal yang Bang kita sampaikan, saya teringat film yang pertama itu adalah Infinity War dan Endgame-nya Marvel. Nah, dari film itu sebenarnya ada kegelisahan saya sebenarnya. Tapi ini sudah terwakili oleh pertanyaan dari teman-teman lingkungan ya, terkait dengan vis-a-visnya ekonomi dan lingkungan. Nah, kemudian juga ada tadi sudah sempat dibahas tentang Lee Kuan Yew yang kemudian berangkat sudah dari mana-mana pulang kampung, kemudian Lee Kuan Yew mendisrupsi buruh melalui Partai Pekerja dan kemudian mengambil alih kepemimpinan. Jadi dari film tersebut sebenarnya kekhawatiran itu sudah ada jawabannya. Namun demikian barangkali nanti bisa berkenan ada kekhawatiran tentang bonus demografi. Jadi apakah dengan bonus demografi kita yang seperti ini kita hanya akan menjadi pasar saja. Karena kalau menjadi pasar saja ya ujung-ujungnya kembali lagi kita hanya akan menjadi kaum buruh. Kaum buruh yang sudah terdomestikasi dengan upah sehingga dia tidak bisa berpikir kritis. Karena namanya sudah terdomestikasi ya dia tidak bisa berpikir kritis. Itu film yang pertama barang kita. Kemudian film yang kedua sebenarnya dari filmnya Will Smith tahun 2004, I, Robot. Ini terkait dengan AI yang kemudian perlahan-lahan memiliki kesadaran. Dan kemudian si robot tersebut bahkan membunuh profesor yang menciptakannya. Nah, dari film tersebut sebenarnya ingin ada satu kekhawatiran bahwa masalah hukum kita ini adalah kepastian. Nah, seperti tadi sudah Bang kita sampaikan bahwa investasi itu nggak mau masuk ke kita juga masalahnya karena tidak ada kepastian hukum. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan ini teori yang sudah biasa dikutip teman-teman, kepastian, kemanfaatan dan paling tinggi adalah keadilan. Ya, kita sering menyalahartikan ketika kita berpikir keadilan. Kemudian menisbikan kepastian dan kemanfaatan. Padahal kalau saya melihat sebenarnya pangkal tolak untuk bisa mencapai keadilan dimulai dari bawah. Kepastian dulu harus dicapai, kemanfaatan baru akan tercapai keadilan. Nah, ini dengan iRobot tadi, saya ingin menanyakan apakah sudah bisa AI yang sekarang ini, yang kemudian tadi dikaitkan dengan rekayasa genetika itu, sudah bisa mereproduksi kebijaksanaan. Nah, karena kebijaksanaan ini kan beyond physically, dia tidak ada di ranah fisik. Dan yang terakhir adalah harapan sebenarnya. Jadi sebenarnya harapan kami untuk menghadirkan Prof Gita sebenarnya adalah untuk ini, untuk Pak Kapus sebenarnya. Jadi supaya Pak Kapus ini mendapatkan semakin terdivergen dengan pandangan-pandangan dan ilmu dari Bang Gita. Sehingga pada ujungnya nanti saya harapkan Pak Kapus ini bisa menciptakan disrupsi di pendidikan hakim ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyinggung saya lagi. Enggak, jadi ngundang pembicara yang baik, pembicara yang cerdas itu ya taruhlah kalau dari aspek ketuhanan itu ya amal lah buat saya gitu kan. Jadi saya nggak mau
teman-teman itu mendapat pengetahuan, pendidikan itu yang melulu itu aja, L4, lu lagi gitu kan. Ilmunya kita yang dari kita, ya bukannya kita mau mengatakan bahwa senior-senior kita hakim-hakim agung itu nggak pinter. Iya, pinter. Tapi kan pengetahuannya pada materi itu gitu. Kita butuh materi yang berbeda yang lain, yang itu membangkitkan inspirasi kita. Jadi semata-mata, karena saya juga mau mendengarnya itu di situ, karena kebetulan ada anggaran yang sedikit, yang tadi ditandatangani oleh Pak Gita. Saya agak geli tadi waktu tanda tangan itu. Ya, sebetulnya nggak memiliki nilai apapun sama Pak Gita, diterima dia geli, nggak diterima gimana gitu. Udahlah dibeli wine aja nanti ya, Arif ya, gitu, bilang begitu tadi. Kira-kira begitu. Karena ya Pak Gita tuh, dari hasil YouTube-nya aja sebulan 100 juta apa Bang? Apa lebih ya sekarang ya, kira-kira gitu. Itu dia dari, ya itu pun juga nggak diambil sama Pak Gita. Gimana dari usaha yang lainnya itu ya. Ya itu ratusan miliar kira-kira begitu. Tapi ya inilah contoh orang pintar itu. Ya, yang harusnya jadi pemimpin kita. Kalau ditaruh, Bang Gita ini nampaknya bukan kapital kayaknya. Ngapain orang kapital ngedidik-ngedidik? Nggak ada yang kayak gitu. Kapitalis nggak ada yang ngedidik-ngedidik kok. Jarang nih Bang, ada nggak? Nggak ada, dia bukan kapitalis. Kalau kapitalis itu bagaimana caranya nimbun rente. Nggak ada cukupnya. Ya memang tugas dia ngumpulin uang aja, terus menerus. Saya punya kawan tuh begitu ya, ada Cina gede lah. Wah dia ngumpulin uang terus, padahal udah kaya, udah istirahat aja sih kok, ngapain gitu tuh. Enggak, emang hobi gua begini kata dia. Dia ngumpulin uang terus dia. Usaha kalau dia berhenti begitu, dia capek, pokoknya hasilin uang. Lah Pak Gita enggak, santai-santai aja usahanya jalan-jalan, ditengok gitu ini. Tapi ya masih pendidikan, ini orang hebat. Dijawab untuk yang ini Bang, silakan Bang. Setelah saya klarifikasi untuk yang urusan itu. Alhamdulillah bisa dapat honor tadi dari. Nanti kita sumbangkan ke yatim piatu. Ini saya selalu ditanya sama anak-anak muda. Gimana sih bisa begini? Saya tuh kebetulan punya kebiasaan baca buku. Dan saya tuh bisa baca 1 sampai 2 buku setiap minggu. Dan saya bingung aja, anak-anak muda sekarang tuh lebih suka baca 140 karakter di Twitter sama di TikTok. Iya kan? Dan saya tuh di mahasiswa saya di Indonesia ataupun di luar itu selalu saya kasih assignment untuk baca buku. Kadang-kadang saya suruh, saya dulu pernah waktu sekolah tuh saya disuruh baca 7 buku dalam seminggu. Iya kan? Dan itu saya latih. Dan kalau saya baca buku, kalau saya beli buku itu random banget. Jadi kalau saya ke toko buku itu saya ngambilnya kayak tutup mata aja. Dan kebetulan topiknya astrofisika, topiknya geopolitik, topiknya spiritualitas, topiknya biologi. Itu saya jabanin. Di awal waktu tuh sulit karena saya nggak biasa kan. Tapi semakin lama jadi saya jabanin topik apa aja. Nah itu kalau menurut saya membuahkan divergensi. Dan itu saya latih mungkin 20-30 tahun yang lalu lah. Nah, saya udah ngelihat banyak siswa-siswi di kampus yang saya ceritain kayak begini udah mulai. Dan ini saya bisa memprediksi dan mengekstrapolasi 10, 20, 30 tahun ini orang bakal jadi. Dan ini belum terlambat untuk kalian. Bisa dilakukan. Ini nyambung dengan film. Saya tuh kebetulan investasi di perusahaan film. Mungkin ada yang tahu film Mencuri Raden Saleh? Itu film saya. Ada yang tahu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Itu film saya. Ada yang tahu Filosofi Kopi? Itu film saya. Ada yang tahu Cahaya dari Timur? Itu film saya. Ada yang tahu film Wiro Sableng? Itu film saya. Saya tuh founder dari perusahaan namanya Visinema yang memproduksi banyak sekali film-film. Kita udah menang 7 Piala Citra. Tapi saya nggak pernah mau nongol. Tapi saya chairman perusahaan itu. Dan saya tuh dulu bergerak di musik karena saya pengen mengkomunikasikan ide lewat lagu. Tentu tadi udah disebut Glenn Fredly, Tompi. Ada yang tahu Smash nggak? Itu album saya. Saya eksekutif produsernya. Itu album pertama yang laku 1,5 juta kopi. Yang halal loh ya, bukan yang nggak halal.
dalam 1 bulan. Itu terjual. Itu album saya. Dan saya udah, hah? Iya. Nah, tapi saya beralih dari musik ke visual karena saya lebih percaya bahwa visual itu lebih bisa mengantar ide. Ide mengenai bangsa kita ke seluruh dunia. Dan kalau kita lihat film-film Korea yang laku, saya nggak nonton drakor. Saya hanya nonton film-film yang menang di Oscar. Tentunya ada yang nonton Squid Games kan? Ada yang nonton Parasite kan? Dan itu saya kalau di board meeting, saya gebrak-gebrak meja. Saya bilang nggak ada alasan kita nggak bisa menang Oscar dengan film-film kita sendiri. Nah, kalau saya perhatiin kualitas film-film Indonesia, bukan film-film kita saja, tapi film-film sutradara lainnya, itu sangat bisa bersaing dengan Parasite atau Squid Games dan lain-lain. Tapi bedanya orang Korea itu holistik cara lobbynya. Dia sutradaranya ngelobi ke Hollywood, aktornya ngelobi ke Hollywood, Samsungnya datang ke Hollywood, LG-nya datang ke Hollywood, CNJ-nya datang ke Hollywood, Samsung sampai beli 30-40% dari DreamWorks. DreamWorks itu perusahaan film yang dimiliki oleh Steven Spielberg. Itu sekarang dimiliki oleh Samsung. Nah, karena proses lobby mereka yang sangat holistik dari hulu sampai hilir, mereka bisa memenangkan produk-produk mereka. Tapi kalau saya pelajari, ya ngebayang aja, kalau Pertamina, Telkom, PLN, semuanya itu berkonspirasi dengan aktor-aktor datang ke Hollywood untuk ngelobi supaya film-film Indonesia, saya yakin dalam 10 tahun ke depan prospek kita bisa menang Oscar. Itu gede banget. Saya yakin banget. Film saya satu itu kemarin hampir dinominasi untuk Oscar. Surat dari Prada. Tapi nggak kejadian. Tapi bukan berarti kita nggak bakal bisa. Nah, jadinya film itu lebih bisa mengantar narasi dan tesis mengenai suatu negara dan suatu tema. Tema yang laku di seluruh dunia itu tema yang kena dengan tema keluarga, tema cinta. Dalam bahasa apapun itu kena secara universal. Nah, Endgame sama iRobot itu mengantar beberapa tema. Kalau menurut saya, Endgame itu mengantar tema yang agak-agak utopia, bukan distopia. Dengan penganuliran populasi alam semesta untuk bisa membuahkan keseimbangan. Tapi ini hanya bisa terjadi kalau bagaimana kita bisa mengedepankan atribut-atribut mengenai demokrasi liberal. Saya akhir-akhir ini sering menyuarakan bahwasannya negara seperti Singapura itu nggak pantas untuk dikritik bahwa dia nggak pantas sebagai demokrasi liberal. Itu kalau menurut saya bullshit. Dalam arti kata, Singapura itu walaupun tidak memberikan ruang kepada oposisi ataupun media, tapi mereka sudah jauh lebih berhasil mendistribusikan kekuatan ke setiap warga. Tapi mereka juga sudah bisa mendistribusikan banyak sekali public goods yang esensial. Kesejahteraan, kesehatan, integritas, moralitas, nilai sosial, dan lain-lain. Tapi banyak negara di dunia ini yang mengklaim bahwa mereka tuh pantas menjadi demokrasi liberal yang sukses hanya dalam konteks pendistribusian kekuatan ke warga. Tapi mereka nggak bisa mendistribusikan public goods lainnya. Nah, kalau menurut saya itu adalah utopia yang kita harus arahkan. Harus kita aspirasikan. Kalau kita benar-benar bulat untuk bisa mendistribusi public goods, yaitu kesejahteraan, kesehatan, integritas, nilai sosial, nilai moral, intelek, dan juga suara, yaitu kekuatan, pantas untuk Indonesia menjadi demokrasi liberal terbesar nomor 3 yang keren banget. Dan itu sangat memungkinkan. Nah, yang terakhir mengenai iRobot, ini nyambung dengan penjelasan yang sebelumnya, yang mana belum banyak yang peka mengenai konsep yang disebut sebagai singularitas. Singularity.
Singularity ini adalah interseksi antara biological intelligence dengan artificial intelligence. Di Silicon Valley, saya udah ketemu dengan banyak orang yang udah berpikir mereka tuh mau hidup sampai umur 250 tahun. Dan ini secara biologis, bukan secara spiritual. Memungkinkan, karena di laboratorium mereka sudah bisa melakukan eksperimen untuk mengalterasi kode genetikanya. Kode genetika kita yang terdiri dari 4 huruf tersebut, C, A, G, dan T, itu bisa di cut and paste, kayak Microsoft. Bisa di cut, bisa di copy, di paste, bisa di delete. Hidung kita bisa lebih mancung, mata kita bisa biru, tinggi badan kita bisa 2 meter, bahkan bisa 3 meter. Ini dengan rekayasa biologis. Apalagi kalau itu diamalgamasikan dengan kecerdasan artificial atau artificial intelligence, yang mana kita itu bisa menggunakan alat yang meningkatkan IQ kita menjadi 1000. Ngebayang nggak? Dalam 20 tahun ke depan ada spesies yang IQ-nya 1000, tingginya 3 meter, hidupnya bisa 250 tahun. Kalau Indonesia nggak ngikutin narasi kayak gini dan mendiskursuskan apa yang harus dilakukan, selesai. Garbage. Ya kan? Ini yang seringkali disuarakan oleh Yuval. We will be a useless species. Karena kita nggak bisa mengontrol. Beliau baru aja mengeluarkan artikel beberapa hari yang lalu di majalah Economist, yang mana artificial intelligence ini adalah sudah menghack peradaban kita atau civilization kita. Bahkan dia lebih spesifik lagi, udah menghack operating system dari civilization kita. Nah kalau kita tidak belajar mengenai hal-hal seperti ini, kita nggak memahami, apalagi menyikapi, ya semakin sulit untuk kita bisa menyeimbangkan apa yang dilakukan oleh negara-negara maju tersebut. Saya percaya bahwa anak-anak muda di Indonesia, ini kapasitasnya luar biasa. Tapi ini bisa diperkaya kalau mereka lebih bisa mendivergensikan. Jadi satu tema yang saya mau kedepankan di sini adalah divergensi. Kalau kita sudah bisa lebih mendivergensikan, kalian semua udah sangat, Bapak Ibu sekalian semua udah sangat divergen. Kalau kita lebih bisa mendivergensikan masyarakat luas, kita lebih bisa percaya mengenai aspirasi kita untuk lebih bisa mendistribusikan bukan hanya kekuatan ke masyarakat luas, bukan hanya suara ke masyarakat luas, tapi juga mendistribusikan public goods yang termanifestasi dalam kesejahteraan, kesehatan, intelek, moralitas, social value, dan moral value secara bijaksana. That's the end game. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Bang Gita. 3 jam, ya 3 jam 20 menit kita udah bersama dengan Bang Gita. Bang Gita udah menularkan banyak, memberikan asupan gizi pengetahuan, divergensitas pengetahuan kita, ya, dan mudah-mudahan ke depan kita masih ada kesempatan untuk terus belajar, untuk mau membaca buku seminggu 2 buku, ya, tapi bukan membaca judul halaman koran lalu kemudian kita bercuap-cuap lebih dari 1 buku gitu kira-kira ya. Terima kasih banyak Bang Gita, ini pinter banget. Pinter banget ya Jim ya? Pinter gak Jim? Keren banget ya. Masih ada pertanyaan? Harus ditanyakan ini. Gimana? Oke, tanya. Ya, mumpung Bang Gita kita bayar murah. Oke, silakan tanya. Sini. Terima kasih Pak Kapus, terima kasih Pak Gita. Kami dari PHI, PNSAM. Tahan, jangan bubar dulu dong. Jangan bubar dulu, belum. Ya. Tahan, yuk. Ya, izin. Nama kami Jemi Tanjung Tama dari PN Samarinda. Adapun yang kami ingin tanyakan adalah ada 2. Satu adalah terkait dengan pengetahuan komprehensif dihubungkan dengan peran hakim di dalam menggunakan peran pengetahuan komprehensif ini untuk menyelesaikan permasalahan yang belum ada hukumnya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Itu satu.
Yang kedua adalah terkait dengan upaya untuk mengatasi inflasi. Kami sudah mempelajari berbagai informasi, termasuk diantaranya adalah mengenai masalah lahan pertanian dan perkebunan terbatas. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang berkembang dituntut untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini bagaimana dan setelah kami hubungkan dengan biaya hidup yang tinggi, apabila lahan pertanian menjadi terbatas, maka biaya pangan akan naik. Ditambah lagi dengan jalur infrastruktur. Apabila infrastruktur belum tertata dengan rapi, sehingga meningkatkan ongkos transportasi. Nah, ini mohon pendapat Bapak bagaimana cara mengatasi hal ini sehingga terkait dengan hubungannya dengan tenaga kerja itu di satu sisi pengusaha ingin supaya tenaga kerja itu biayanya murah. Tapi di sisi lain karena keterbatasan lahan, biaya pangan naik, biaya transportasi naik, di mana mereka juga harus perlu sekolahkan anak, biaya pendidikan juga tinggi. Nah, ini mohon petunjuk Bapak bagaimana mengatasi hal demikian. Terima kasih. Terima kasih. Duduk di situ aja Pak Jimmy Tanjung. Duduk di situ aja. Ya, terima kasih Pak Jimmy Tanjung. Langsung Bang, langsung closing ya. Salah satu cara untuk nurunin inflasi itu adalah tentunya meningkatkan produktivitas. Tapi salah satu cara yang paling cepat untuk naikin produktivitas itu adalah untuk menempelkan artificial intelligence ke segala hal. Ini udah nyata, saya udah lihat dengan mata kepala sendiri di Tiongkok dan di Amerika Serikat. Yang mana, dan enaknya pendidikan mengenai kecerdasan artifisial ini setiap tahun turun 60%. Dan kita udah melihat anak-anak muda sekarang tuh udah menggunakan ChatGPT, itu kelihatan jauh lebih produktif. Ini nyata sekali ada 3 sektor yang semakin meningkat produktivitasnya dalam 5 tahun terakhir. Tanpa pemberdayaan artificial intelligence. Yang pertama adalah marketplace. Marketplace ini seperti GoTo, Grab, ya kan, dia bisa menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Ya kan, walaupun dia bukan produsen, tapi dia bisa menghubungkan dengan motor, dengan mobil, dan lain-lain. Ini udah naik 5 kali lipat produktivitasnya. Yang kedua sektornya adalah aviasi, pesawat terbang. Ini udah kelihatan dengan adanya low cost carrier atau pesawat yang murah atau airline yang murah. Ini produktivitas meningkat 5 kali. Bukan hanya produktivitas di aviasinya saja, tapi produktivitas orang yang bisa menjadi penumpang di pesawat tersebut. Yang ketiga adalah jasa keuangan. Sekarang kita kalau mau mentransfer itu hanya dengan dua jempol aja. Kita nggak perlu ke bank, kita nggak perlu ke cabang dan segalanya. Ya kan, melakukan pinjaman, melakukan transfer dan segalanya, sehingga jasa keuangan ini sudah meningkat produktivitasnya 4-5 kali lipat. Nah, ini tinggal gimana kita bisa meningkatkan pemberdayaan teknologi. Teknologi itu kan ada low tech, mid tech, ada high tech. Di Indonesia itu dalam 5-10 tahun ke depan kita masih agak-agak low tech. Tapi kalau high tech-nya ini mungkin masih dalam konteks enabling, bukan kreasi. Kita nggak punya kapasitas untuk meng-create high tech. Kita hanya bisa meng-enable kreasi high tech yang dilakukan oleh Tiongkok, Amerika Serikat atau Eropa. Mereka yang mengkreasi, kita yang memberdayakan, meng-enable dan memperkaya penggunaannya. Nah, tapi dengan enabling hal-hal seperti itu, kita juga bisa meningkatkan produktivitas. Apalagi kalau kita memberdayakan atau meng-enable artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas. Di pertanian, kalau kita ke Sragen, itu di hulunya produktivitas beras itu hanya 7 ton per hektar. Tapi kalau kita ke Thailand, itu bisa 14 ton per hektar. Karena mereka sudah mendalami teknologi pertanian, bahkan di sini mungkin nggak ada yang tahu, pusat riset halal untuk pertanian atau produk pertanian itu di mana? Ada yang tahu nggak di dunia?
bukan di Dubai, bukan di Kuala Lumpur, bukan di Jakarta, tapi di Bangkok. Lucu kan? Jadi kalau orang mau jualan produk pertanian untuk kepentingan halalisasi, itu harus dilakukan benchmarking di pusat pertanian halal di Bangkok. Nah ini karena mereka memang sudah bulat dari puluhan tahun yang lalu untuk mengedepankan gimana produktivitas di hulunya. Kalau hulunya beres, hilirnya gampang. Nah ini kalau menurut saya, kalau kita semakin produktif, apalagi dengan aplikasi artificial intelligence, dengan biaya itu terus-menerus bisa diturunkan produktivitas, ya niscaya inflasi akan sangat terkendali. Apalagi tadi saya sudah sampaikan, bahwasanya kalau artificial intelligence itu diberdayakan, produktivitas meningkat, suku bunga juga akan menurun. Jadi kalau suku bunga turun, inflasi turun, itu masyarakat luas akan jauh lebih sejahtera. Dan kapasitas kita untuk mendistribusikan atau mengedistribusikan kesejahteraan akan lebih tinggi. Nah pertanyaan pertama, ini gimana untuk nyambung secara holistik apa yang terjadi di seluruh dunia dengan proses pengadilan di dalam negeri. Ya saya rasa tadi saya sudah menjelaskan bahwa semakin kita melebarkan wawasan, semakin kita bisa mengantisipasi blind spot, semakin kita bisa mengantisipasi blind spot, semakin kita bisa memitigasi risiko yang sifatnya jauh lebih sistemik daripada non-sistemik. Nah semakin kita bisa melakukan itu ya tentunya proses pengadilan atau peradilan itu akan sangat lebih bijaksana. Nah tapi yang harus diantisipasi adalah kalau artificial intelligence ini diintroduksi dalam proses pengadilan di negara-negara maju, itu nanti akan menjadi perdebatan. Apakah itu hal yang tepat atau tidak. Tapi saya udah sempat ngomong dengan orang-orang yang terlibat dalam hal seperti itu di negara-negara maju, ini masih dalam tahap untuk mereka tuh mendiskursuskan secara multidisipliner. Saya nggak melihat mereka ini akan ceroboh untuk mengaplikasikan kecerdasan artifisial dalam proses menghakimi kasus apapun. Nah ini mungkin harus dipelajari, harus diantisipasi ke depan. Itu saja. Terima kasih. Yuk. Bang Gita, keren ya. Kita nggak pernah ragu kalau seniman, musisi itu jadi entrepreneur, jadi pebisnis. Karena dia tidak akan pernah melupakan sisi-sisi humanisnya. Ini dia, Gita Wirjawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto dulu seperti biasa, kita duduk di situ. Kemarin dari sini dulu, lalu kemudian kita pindah ke kiri.